Halo, selamat sore. Halo Bang Rian, halo Irfan, Dias. Halo Bang Selamat sore. Vino, selamat sore Halo, Bang. halo. Suaraku jelas nggak? Jelas Bang. Oke, selamat sore semuanya. Oke, halo teman-teman, selamat datang di Clubhouse Growth Space edisi Sabtu tanggal 20 lagi, tanggal 15 Januari 2022. Dan di sini aku kedatangan beberapa teman baru nih dari Bang Rian. Halo, selamat sore Bang Rian. Halo. Halo, salam kenal Bang Rian. Halo, salam kenal. Halo, thank you banget ya udah nyempetin waktu dan datang di sesi Clubhouse bareng Growth Space di sini. Aku sebagai host untuk sesi kali ini, dan di sini ada juga Bung Irfan Dias nih yang udah beberapa kali ikutan. Selamat sore Mas Dias. Sore ini kali kelima kayaknya sih. Waduh. Sampai bosan mungkin teman-teman. Enggak kan. Semakin sering tuh semakin banyak yang bisa di-sharingkan gitu. Oke. Nah, sore ini kita bakalan ngobrolin yang cukup berat, tapi kita bawaannya santai aja nih di sore hari ini, dan kita bakalan ngobrol soal skills yang perlu dipelajari di tahun 2022. Nah, either itu hard skill atau soft skill-nya kayak gitu. Nah, kira-kira udah siap buat teman-teman? Siap. Oke, nah mungkin ini dulu kali ya, perkenalan dulu dari Mas Rian, mungkin baru pertama banget, mungkin bisa diperkenalkan dulu ke teman-teman Growth Space dan juga ke aku dan juga Mas Irfan Dias nih untuk aktivitasnya seperti apa, dan juga yang sekarang ini yang dilakukan untuk ke karir sama mungkin di hari-harinya itu seperti apa, mungkin bisa di-share Mas Rian. Oke, halo semua teman-teman, salam kenal. Nama gue Rian, dan sekarang gue bekerja sebagai Head of Product Marketing di Bibit dan Stockbit. Kalau mungkin teman-teman yang belum tahu, Bibit dan Stockbit itu adalah aplikasi investasi reksadana dan saham. Jadinya kalau misalnya punya uang, pengen coba diinvestasikan bisa, kalau mau coba reksadana bisa ke Bibit, atau kalau pengen trading saham bisa ke Stockbit. Jadinya sehari-hari ya kerjanya bikin campaign, bikin program-program marketing gitu. Terus kemudian juga baru memulai perjalanan sebagai podcaster. Jadinya buat ngisi waktu luang sekarang namanya apa? Podcastnya bukan zona nyaman. Jadinya teman-teman kalau misalnya tertarik buat dengar bisa coba dengar di Spotify dan Apple Music juga. Itu aja sih dari gue. Thank you. Oke, berarti untuk posisinya sekarang di ini ya, head product manager ya? Head of Product Marketing. Head of Product Marketing kayak gitu. Berarti Ya. bareng ini Mas Angga Fauzan juga ya? Oh iya, Angga Fauzan ini apa timku di kantor. Oh, oke. Aku beberapa kali sih ikut kelasnya beliau yang diadakan sama My Skills, terutama yang digital marketing bootcamp dulu sempat ikut, dan sebulan ya seru sih, dari beberapa orang dan tim yang ikutan akhirnya jadi nambah-nambah teman dan juga Nice. Yang next cohort ikut sih. ya? Yang 8 ya? Yang okay. 8 kayaknya enggak deh. Cuman nge-refer ke beberapa temen buat ikutan sih, kayak yang pengen belajar soal marketing di situ. Iya. Gitu sih, Soalnya next cohortnya aku ikutan mah enggak. Oh ngisi, jadi pemateri berarti. Oke. Dan juga podcastnya bukan zona nyaman nih. Yoi, betul. Oke, ya buat teman-teman nanti yang pengen dengar podcast bisa langsung cek di Spotify dan juga Apple Music-nya. Nah, di sini ada Irfan Dias nih. Halo Irfan Dias. Halo. Aku manggilnya Dias aja lah ya. Iya. Halo juga Mas Rian, salam kenal Mas. Baru pertama kali nih aku halo, satu iya, juga ini Irfan. sama Mas Rian. Kalau Mas Ibnu udah 5 kali. Oke. Nah, silakan nih Mas Dias. Kira-kira langsung aja kali ya. Nah, menurut Mas Dias sendiri, ini kan kita ngobrolin soal ini ya, skills yang perlu dipelajari ini di tahun 2022. Nah, kira-kira
kita disclaimer dulu kan ya, untuk pembahasannya sore ini kita akan lebih ke general aja, dan maksudnya nggak terlalu yang spesifik ya untuk masalah skillsnya, dan nggak kita ada lebih satu-satu, cuman kira-kira yang perlu diulik apa aja untuk skill-skillsnya, baik itu hard skill maupun di soft skillnya kayak gitu. Nah, mungkin aku bisa minta point of view sebentar nih dari Mas Iswan Dias, kira-kira di 2022 nanti tuh bakalan kayak gimana sih? Kan dengan posisi yang sekarang nih ya, yang di bidang HR, nah itu kan pasti berhubungan banyak nih dengan talent kayak gitu. Mungkin bisa di-sharingkan sejenak kali ya tentang skills di tahun 2022 ini. Oke, nah ini pertanyaannya nih ya, fundamental banget ya terkait dengan skill apa yang kemudian kita rasa bisa membantu kita sebagai seorang talent untuk tetap bisa relevan dengan keadaan zaman. Karena kan banyak orang kemudian punya keahlian, tapi karena mungkin kalian tersebut dirasa udah cukup usang dan secara market tuh nggak atau tidak sedang membutuhkan lah gitu. Dan akhirnya harus terlempar kan, harus kena PHK mungkin atau kena apa. Dan kita udah sering ngelihat di tahun lalu ya terutama gitu kan, gimana teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kemudian mungkin punya skill tertentu dan dianggap udah nggak lagi dibutuhkan, akhirnya harus kena dampak terutama karena pandemi gitu kan. Nah, kalau balik pada pertanyaannya Mas Ibnu terkait dengan skill apa, aku udah beberapa kali ngecek ya ke beberapa website yang kemudian aku anggap inilah valid lah untuk kemudian kira-kira apa sih yang dibutuhkan. Dan sejujurnya tahun 2020 ini skill setnya nggak terlalu beda secara signifikan dengan apa yang dibutuhkan tahun 2021 gitu kan. Dan aku menangkap 10 skill yang itu 7 itu bersifat hard skill, 3 itu soft skill gitu kan. Nah, apa aja sih gitu kan? Yang mana teman-teman mungkin yang gerak di bidang IT ini pasti merasa di atas angin, karena kan ini yang kemudian menjadi buah bibir lah ketika orang-orang sekarang bekerja sebagai seorang engineer tuh, ya kasarnya uang tuh akhirnya mengarah ke sana gitu kan. Nah, yang mana yang aku sebutin contoh kayak cyber security, cloud computing, big data, AI, ML. ML tuh bukan ini ya, bukan mainan tapi machine learning ya. Terus juga IoT, data science, UX design, web development, blockchain, itu yang masalah untuk terkait dengan hard skill-nya. Nah, soft skill-nya itu yang nggak kalah cukup menarik adalah terkait dengan innovation management, stress management, dan juga remote communication. Nah, jadi kalau orang-orang merasa kayak, oh berarti semua tuh akan ngerah ke IT semua gitu kan, belum tentu juga gitu. Tapi kalau kita anggap sebagai porsi 75% itu IT, aku bisa setuju. Tapi nggak serta-merta orang-orang yang non-IT pun juga nggak kebagian space juga gitu kan. Karena tadi aku bilang, tadi kayak remote communication, terus juga stress management gitu kan, dan juga kayak innovation management kan bisa datang dari kalangan siapa aja. Bahkan dari yang level junior sampai level manager pun eksekutif bisa memberikan sebuah solusi. Apalagi aku percaya ya kalau misalnya kita kerja di perusahaan-perusahaan yang mungkin dengan label startup lah bla 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 gitu kan, mungkin inovasi itu kan datang bisa dari bottom up juga. Jadi kita yang mungkin di hire as in junior, tapi karena kita punya sebuah merit, maka ide kita bisa dipertimbangkan. Dan itu yang kemudian aku rasa perlu terus diasah sih oleh kita yang mungkin masih muda untuk bisa stay relevan dengan tahun yang 2022 kayak gitu mungkin Mas. Oke, dari Mas Dia sendiri tadi udah sharing singkat ya, gambaran singkat mengenai apa sih yang kira-kira nih bakal diperlukan di 2022, dan emang dari referensi yang beberapa aku baca itu emang banyak banget di bidang-bidang IT, terutama untuk hard skills-nya, dan nggak terlalu beda jauh ya dari 2021 di mana orang-orang udah mulai aware nih masalah AI, terus big data, di mana kalau misalnya kita mengambil keputusan pun di company-company besar pasti berdasarkan apa sih yang udah dikelola oleh company tersebut nih, terutama untuk di bidang datanya. Nah, yang menarik di sini aku menggarisbawahi ada ini sih, remote communication dan juga stress management serta innovation management, di mana mungkin buat teman-teman yang udah terbiasa kerja remote dan yang sekarang ini udah mulai WFO lagi, ini mungkin bisa jadi ini kembali ya, bisa jadi pengingat kembali bahwa sebenarnya pekerjaan itu nggak cuma harus di kantor, kayak kerja remote, kerja di tempat jauh itu bisa jadi possible dan bisa jadi lebih produktif kali ya, kalau misalnya dari Mas Dia sendiri kayak gitu. Nah, iya Mas, benar. Oke.
Oke, menarik sekali. Nanti kita akan lanjut ngebahas lebih dalam lagi. Nah, sekarang aku ke Mas Rian nih, yang benar-benar berkutat di startup yang cukup gede juga, khususnya untuk di bidang finance dan juga teknologi. Nah, gimana nih Mas Rian pendapatnya tentang 2022 nanti seperti apa nih? Mungkin gini kali, aku disclaimer dulu kali ya. Aku bukan HR practitioner gitu. Jadinya kayak misalnya tadi kan Irfan kan cerita tentang soft skill, hard skill gitu. Mungkin aku ngeliatnya dari point of view aku aja dulu kali ya. Oh, boleh, Gitu boleh, sebenarnya boleh, boleh. apa yang kita butuhin sih sebenarnya, karena to be honest, kalau gue sih ngelihatnya, gue orangnya agak old school ya, agak fundamental. Jadinya buat gue, kalau ditanya nih skill apa yang kita butuhin, yang namanya hard skill kan biasanya pasti dipelajarin dari bidang yang ditekunin, iya gak sih? Kayak misalnya contohnya lu kerja IT pasti ada hard skill yang dibutuhin. Habis itu kalau misalnya kayak kerja di bidang marketing ada hard skill yang dibutuhin gitu. Nah, gue ngeliatnya justru mau bahas lebih dari soft skillnya. Sebenarnya apa sih yang dibutuhin? Karena kalau hard skill ya bisa dipelajarin, tadi gue bilang. Tapi soft skill itu kan fundamental ya. Nah, gue kemarin baru ngedenger masterclass-nya dari Daniel Pink. Apa sih sebenarnya yang dibutuhin sama orang-orang sekarang? Jadinya menurut gue skill yang penting, yang gak kalah pentingnya, satu, is about problem findings. Bukan lagi problem solvings gitu, tapi problem findings nih untuk di setiap bidang pekerjaan. Kenapa? Karena sekarang nih kita semua yang di ruangan ini gitu kan, pasti punya akses ke informasi yang sama. Lewat Google, baca jurnal, buku, semuanya kita bisa dapat informasi yang sama. Nah, jadinya ya sebenarnya informasi ya itu-itu aja. Data juga itu-itu aja. Tapi kita butuh punya kemampuan untuk nge-spot problems-nya tuh yang mana, opportunity-nya tuh yang mana. Tadi pagi gue baru ikut seminar. Jadinya kayak salah satu skill yang a leader need to have is about locating opportunity. Which is opportunity ya sama problems kan beda-beda tipis ya. Jadinya itu sih sebenarnya. Gimana caranya kita bisa ketemu problems, gimana kita bisa ketemu opportunity. Nah, itu yang menurut gue yang salah satu skill yang menurut gue tuh harus penting dimiliki sama orang tuh di zaman sekarang sih. Terus yang kedua juga ngomongin soal yang tadi bahas masalah remote working. Mungkin kita sekarang banyak ngelakuin meeting, kita banyak ngelakuin ketemu sama orang tuh ya lewat Zoom, lewat Gmeet. Sehingga skill kedua yang menurut gue sangat penting tuh about listening. Gimana caranya kita bisa listen, not just hearing. Karena kalau misalnya di meeting banyak banget kan hal-hal yang terjadi gitu. Apalagi dulu meeting bisa 2 jam, sekarang dikompres jadi 1 jam. Nah, kita mesti bisa tuh memilah informasi dengan baik. Caranya gimana ya? Listening dengan baik, gitu, mendengar dengan baik. Kita bisa menyerap informasi dengan baik. Jadinya apapun yang kita kasih, kita coba deliver tuh nggak salah. Sama yang ketiga, ngomongin soal empathy nih. Kenapa empathy itu penting juga? Karena ya kita kerja kan sekarang jarang ketemu sama orang. Tuh, kayak ini hari ini seminar gitu. Kita semuanya lewat aplikasi gitu. Kadang-kadang karena meeting semuanya jadi online, ini semua gitu kan, pembicaraan semua sifatnya tuh jadi online. Kecenderungannya kita jadinya go transactional. Ya udahlah gitu, yang penting gue selesai ngomong dan gitu, I do my job dan. Tapi kita lupa buat bangun relationship kita dengan orang, kita bangun koneksi kita dengan lawan bicara kita. Dan itu dibutuhin empati kan. Jadinya ya kira-kira itu sih sebenarnya ya menurut gue ya, Ibnu sama Irfan ya, soft skill-nya tuh kira-kira apa sih yang dibutuhin untuk kita semua nih di 2022. Agak teknik gak sih? Enggak lah ya harusnya ya. Enggak. Ini kok maksudnya masih termasuk general dan juga sangat-sangat bisa dimengerti sih, Mas Rian. Nah, ada 3 poin lah ya untuk sebagai fundamental atau soft skills untuk poinnya Mas Rian sendiri. Yang pertama yaitu ada problem findings itu tadi. Menarik sih, dimana tadi pagi juga barusan ada webinar juga, webinar Critical Thinking Mastery yang diadakan Growth Space setiap Sabtu kan. Itu tadi juga kita ngebahas tentang gimana caranya kita ngedefine atau ngedissolving masalah gitu. Nggak cuman menyelesaikan gejalanya aja, tapi secara root cause dan secara permasalahan pokoknya seperti itu. Dan di sini kita bahas lagi dan ternyata memang oke, itu menjadi salah satu poin dan salah satu
soft skills yang penting juga nih dimiliki oleh teman-teman. Nah, kemudian ada juga empathy yang ternyata banyak banget dibutuhkan karena diakibatkan juga ada shifting kebiasaan kerja, sehingga mungkin ketika dengan teman satu kantor atau dengan timnya benar-benar butuh berempati satu sama lain sehingga bisa saling memahami ketika mengerjakan sesuatu seperti itu kali ya. Nice. Oke, mungkin di sini buat teman-teman yang pengen sharing juga di audiens, nanti bisa raise hand, nanti bisa aku jadikan speaker. Nah, di sini ke Mas Rian lagi nih. Kira-kira Mas Rian, dengan ini kan cukup banyak juga nih ya orang-orang atau mungkin talent-talent gitu lah di luar sana. Nah, menurut Mas Rian dan mungkin sudah banyak bekerja di industri ini, gitu, di industri marketing dan sebagai head juga. Nah, mungkin buat Mas Rian sendiri kira-kira uh, value apa sih yang dilihat dari misalnya timnya atau mungkin dari orang yang ini orang bisa nih aku ajak maju atau aku ajak untuk growth bareng kayak gitu. Wah, pertanyaannya berat ya. Oke, tapi gak apa-apa, gue coba ya. Oke. Orangnya gak ada di sini sih, tapi tadi kan kita sempat ngebahas soal Angga ya, tim gue gitu. Nah, jadinya mungkin Igno sama Irfan sempat kenal Angga juga nggak? Enggak ya? Mungkin Angga Angga Fauzan. kenal Mas. Kita kebetulan pernah satu beasiswa juga, jadi Oh, nice. LPDP. Bukan. Pas ada ke Amerika situ sih. Oh, oke. Nice. Iya, gue mungkin cerita dikit kali ya. Mungkin di sini teman-teman Angganya nggak ada gitu. Gak apa-apa ya nggak gue boleh pakai nama lo ya. nanti aku share juga ke orangnya Mas setelah iya, rekamannya. Oke. Gue senang banget jadinya, mungkin buat teman-teman di sini, gue punya tim di kantor namanya Angga. Jadinya dia tuh beasiswa LPDP ke Scotland, S2, terus S1-nya juga di ITB. Terus dia juga dia lebih berpengalaman daripada gue di dunia startup lah. Anaknya masih ya gitu kan, kalau dilihat tuh gak tinggi-tinggi, gak gede-gede banget badannya. Ya kayak anak SMP lah gitu. Waktu gue pertama kali ketemu dia, kayak ini orang kok kecil banget ya gitu. Tapi kenapa gue senang banget kerja sama dia? Karena menurut gue, satu, gue tuh selalu mencari orang yang punya sifatnya tuh positif. Value-nya tuh satu positif. Jadinya kalau ada masalah, kalau misalnya ada hal-hal yang terjadi di luar rencana gitu, itu kan yang kayak gampang banget ya buat orang kayak anjing gitu. Ngapain nih gue gitu kan? Mesti gimana nih gitu? Mentok. Terus ujung-ujungnya jadi ngegosip, jadi toxic. Nah, kalau orang yang kayak begitu itu sih udah out of my list ya. Kenapa? Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Nah, kalau kitanya gitu kan sebagai talent, kitanya nggak bisa stay positif di tengah-tengah semua itu, akan susah buat gue manage-nya. Karena bayangin nggak gitu, kalau gue gitu, gue udah stres dari atasan, terus tiba-tiba bawahan gue juga kayak begitu. Dan bawahan gue jadi nggak bisa menginspire gue. Gitu. Nah, makanya it's a bit tough buat gue kalau misalnya kayak orang itu tuh gak punya attitude yang positif. Jadi itu pertama, menurut gue yang paling penting banget. Nah, makanya gue senang banget sama temen kita nih, gitu kan, si Angga. Karena Angga mau dikasih challenge, mau dikasih kesulitan gimana pun juga, ya dia tetap positif aja gitu, dia tetap semangat gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, ngomongin soal mau coba explore, mau coba belajar. Karena ya balik lagi gitu, yang namanya contohnya di konteks gue di bidang fintech, fintech kan baru baru booming tuh sejak pandemi, ya gak sih? Jadinya kayak kayak bilangnya apa ya? Kayak baru booming waktu pandemi dan ini industri yang baru banget. Jadinya kita tuh mesti belajar, gak ada satu hal yang pakem banget. Makanya ya perlu spirit buat belajar nih gitu kan, buat explore cara-cara yang belum pernah kita coba approach. Habis itu juga ya perlu ide-ide baru, ide-ide menarik. Nah, dan gue rasa bukan cuma di fintech aja nih gitu kan, those kind of spirit buat belajar, to keep curious. Di other fields, di other industry juga perlu sama gitu. Sama yang ketiga sebenarnya tahan banting. Atau orang tuh bilangnya apa? Resilience ya, kalau bahasa Inggrisnya, resilience. Ya balik lagi gitu kan, we have a really tough boss gitu, we have a really smart boss,
Tapi kalau misalnya kayak kita, ya kadang ada satu ide ditolak, dua ide ditolak, ide ketiga ya mungkin bosnya suka gitu kan. Ide keempat bosnya suka, nanti orang lain nggak suka gitu. Nah kita kan mesti butuh resilience di situ. Nah itu yang kita butuhin juga sih sebenarnya, yang gue butuhin dari tim gue. Karena ya nggak spirit buat gak gampang menyerah gitu kan, gak gampang baper. Itu tuh juga sulit sih buat didapat, apalagi zaman sekarang ya. Eh, jadinya kira-kira itu sih, itu tiga skillnya gitu kan. It's about positivity, curiosity, sama resilience. Itu yang selalu gue lihat dari ketika gue mau merekrut orang untuk tim gue. Oke. Thank you Mas Rian. Ada 3 poin ya tadi ya. Positivity atau bisa dibilang positif mental attitude kali ya. Dan kemudian eksploratif, mencoba hal baru, serta jadi orang yang resilience atau tahan banting itu tadi. Karena memang bener, apalagi di yang kondisi sekarang pasti selain pressure-nya gede untuk company-company yang kira-kira butuh moving cepet nih, butuh moving cepet kayak startup gitu kan pasti, karena aku juga pernah kerja di salah satu startup yang sekarang sudah sedang lagi ada problem juga, jadinya kayak bener-bener perlu sesuatu yang bisa tetap dilakukan, bisa tetap menghasilkan sesuatu walaupun kondisinya sedang terhimpit gitu. Nah, mungkin kasarnya sih seperti itu. Dan oke, di sini aku udah ada Mbak Maria Vina. Halo Mbak Maria Vina, selamat sore. Sore Kak Ibnu. Halo, selamat sore. Ini salah satu growth spacer yang sharingnya juga mantap banget nih, khususnya di bidang HR dan juga bisnis lah ya, seperti itu. Tapi nanti aku ke Mbak Maria lagi setelah dengerin dari Mas Dias nih. Nah, Mas Dias, ini ada satu lagi nih yang mirip-mirip dengan kemarin kita udah ngebahas, yaitu Mas Rian ini nge-mention masalah VUCA. Nah, kemarin kan dari Mas Dias nge-mention yang baru nih. Oke, mungkin ada relation-nya nggak sih terkait hal itu dan juga terkait talent yang mungkin bisa bisa dikatakan apa sih yang membedakan yang pengen pengen di hire oleh Mas Dias dari beberapa calon. Nah, kira-kira yang membedakan dan yang jadi stand above the crowd itu orang yang seperti apa kayak gitu. Oke, ini berarti pertanyaan lebih kepada gimana caranya kemudian para talent itu bisa mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin supaya ketika nanti dia bersiap untuk kemudian apply kerja atau interview, dia bisa menjadi stand out, bisa menjadi yang beda lah dengan talent lain, berarti gitu kan ya? Bisa dibilang gitu. Jadi kayak talent yang apa sih yang biasanya dicari gitu sama Mas dia sendiri kayak gitu. Sebenarnya gini ya, kalau terkait dengan talent, kita di Indonesia kan nggak pernah kehabisan talent gitu kan. Bahkan di era nanti pun 20 tahun dari sekarang pun kita akan kelebihan talent bahkan gitu kan. Karena bonus demografi dan segala macam gitu. Nah, masalahnya adalah yang sering ditemukan di lapangan, dan nanti mungkin Mbak Maria juga mungkin lebih paham juga gitu kan, karena biasa terjadi itu adalah terjadinya gap antara supply dan juga demand gitu kan. Perusahaan mintanya apa namanya, calon pegawai punyanya apa gitu kan. Dan itu kan kemudian kadang itu kan situasi pasar yang seperti itu gitu, yang kemudian kita nggak bisa kemudian berharap kita akan mencapai titik nol ya gitu, ketika kita punya 1.000 pekerjaan, 1.000 orang itu keterima semua, kan nggak bisa seperti itu dong. Pasti ada yang kemudian harus ya terhempas, ada yang keterima dan segala macam ya, itulah situasi pasar gitu kan. Nah, masalahnya adalah ketika kita balik pada diri kita gitu kan, gimana akhirnya kita bisa menempatkan diri kita sebaik mungkin supaya ketika nantinya kita harus dihadapkan pada misalkan contoh ya, amit-amit terjadi pandemi yang baru, atau mungkin terjadinya ada pergeseran industri yang kemudian akhirnya bergeser lagi karena udah mulai ke herd immunity dan segala macam gitu kan, yang mana kan perlu ada adjustment lagi gitu. Nah, masalah yang akhirnya cukup pelik buat kita dan akhirnya ini menurutku selalu tidak bisa diukur secara tes, yaitu ada terkait dengan ya bagaimana akhirnya kita bisa menerima perubahan tersebut gitu. Atau di sebelumnya kita bahas masalah growth mindset ya. Ini kan ada sangkut pautnya nih gitu kan terkait dengan hal tersebut. Tapi
aku nggak mau bahas tentang growth mindset, tapi poinnya adalah gini, siap nggak kita untuk kemudian menerima perubahan dan bagaimana diri kita kemudian bisa bisa menjadi sesuatu yang kemudian market tuh butuhkan. Bukan kemudian kita jadi orang yang jadi ular ya, snake gitu, kemudian kita berkamuflase, tapi at least kita kemudian paham bahwa kita tuh bukan sentral dari gravity di muka bumi ini gitu kan. Jadi kita harus kemudian akhirnya beradaptasi dengan pandemi, dengan perubahan market dan segala macamnya. Jadi poin yang pertama adalah it always comes from the mindset dulu kayak gitu kan. Nah, nanti kalau udah masih udah benar, baru kita terjadi masalah hal teknik gitu kan, hal teknis gitu kan, yaitu mungkin hal-hal yang sifatnya more into hard skill gitu. Dan nanti mungkin kita bahas juga ya, apa bedanya soft skill dan juga hard skill. Tapi itu mungkin bisa di-keep dulu, tapi poinnya adalah gimana akhirnya kita sebagai seorang manusia itu paham bahwasanya tuh kita hidup di era yang sangat perpindahan itu sangat-sangat cepat gitu. Hari ini kemudian kita bisa tidur dengan main Instagram, besok mungkin bisa ada hal yang baru lagi gitu kan. Dan kemunculan-kemunculan ini nggak bisa kita prediksi. Jadi tergantung pada bagaimana kita menyikapi diri kita, apakah kita cukup terbuka atau enggak dengan perubahan. Kalau kita kemudian resisten, apa akibat yang kita dapatkan gitu kan. Dan berarti kemudian masuk kepada hal lebih teknis. Itu sih paling kalau aku sih Mas secara gambarannya. Oke, thank you banget Mas Dias. Jadi kayak tadi udah dijelaskan singkat ya terkait kondisi market dari talent itu sendiri ya, karena emang setiap tahun pasti banyak bermunculan talent-talent baru dan mungkin bisa jadi nggak sebanding, tapi ya itu pembicaraan lain. Dan tadi juga ada sifat kayak adaptif dan juga siap menerima perubahan kayak seperti yang di-mention dari Mas Dias tadi. Mungkin di tahun kemarin orang tidur melihat Instagram, tapi ternyata di tahun 2021 kemarin TikTok nomor 1 nih. Nah, ini kan jadi perubahan yang benar-benar signifikan banget nih. Menarik sih. Dan oke, thank you banget Mas Dias dan Mas Rian untuk poin pertanyaannya. Sekarang aku ke Mbak Maria Vina nih. Halo Mbak Maria. Halo Kak Ibnu. Halo, gimana? Weekendnya aman? Aman. Wah, seru ya kita ngomongin skill nih. Nah iya, ini kan pas banget nih bersinggungan dengan bidangnya nih Kak. Kira-kira yang bisa di-sharingkan nih apa nih dari sisi consultant dan juga pelaku bisnis di industri HR kayak gitu. Silakan Mbak Maria. Ya. Oh, aku lihat sebenarnya yang dari Karian sama Kak Irfan Dias ini memang benar ya. Karena gini, saya kan masih berkecimpung di dunia yang bidangnya ngurusin talent gitu loh, ngurusin recruiting gitu ya, kemudian ngurusin orang-orang yang nyari. Padahal kalau kita lihat sekarang, job seeker tuh banyak banget. Sekali masuk lamaran itu bisa ribuan loh yang masuk. Tetapi banyak di perusahaan itu sortir ya, banyak beberapa teman-teman HR tuh yang kesulitan, kok banyak orang ya, tapi kok nemukan kapabilitasnya cocok gitu ya, oke gitu ya, itu kok susah banget gitu ya, mereka ketemu dan sebagainya, mungkin sudah wawancara dan sebagainya gitu, karena kecenderungannya yang sekarang itu gara-gara ada banyak impact ya. Impactnya itu kan mungkin karena lihat ada berita di Amerika ribuan orang tiba-tiba keluar gitu ya, semua rame-rame gitu karena ngerasa bahwa yang namanya dunia kerja, ngapain sih gue pengennya gue hybrid nih, karena ngerasa terpesona dengan dunia di dalam di rumah gitu, terus kerjanya yang overload gitu, ngapain, mendingan gue dapat benefit lebih, gue bisa di rumah dengan kondisi culture ya itu hybrid dan sebagainya. Nah, terus kondisi di kantor juga perusahaan sekarang tuh lagi ngerasa bahwa ini pressure-nya tinggi gitu, dan kompetisinya antar perusahaan-perusahaan, entah itu yang belum startup, yang masih startup pun, itu kan juga saling bersaing ya sekarang. Nah, otomatis mereka itu jadi mikir gitu loh, nyari talent atau nyari orang yang bisa nih punya kapasitas yang siap dengan perubahan kayak sekarang, baik itu pandemi, digital marketing, teknologi, yang orangnya tuh lu mau lulusan apapun nggak apa-apa, yang penting lu ngerti nggak kerjaan gini, lu bisa programming, lu bisa nggak coding kayak gini dan sebagainya, SEO kayak gini, gimana caranya biar traffic atau market gue bisa jualan. Karena ngandelin sekarang selling secara misalkan B2B misalkan atau tradisional sales to door segala macem kayak marketing gitu, itu agak susah ya. Karena apa, mereka ngerasain bahwa wah nggak bisa nih kalau kita nggak main, misalkan makanya company banyak main juga di TikTok,
promosi branding segala macam, main juga di Instagram. Dulu kan mereka nggak mikir ke sana kan, mau nggak mau mereka akan jadi perubahan, orang-orangnya pun, talentnya, SDM-nya pun jadi berubah. Nah, skill-skill yang harus dikuasai sebenarnya kalau dibilang ada perubahan gara-gara sekarang ya, kemarin ngobrol juga sama teman-teman yang di Google segala macam, mereka juga ngerasa bahwa kita akan berubah dan otomatis orang-orang ataupun SDM yang sekarang mau nggak mau mesti upgrade skillnya mereka, baik itu hard skill maupun soft skill. Pertama tuh harus kreatif sih, punya kemampuan atau jiwa kreativitas yang tinggi. Jadi kalau dia tahu nih ada kayak gini, wah ini nggak bisa, kita harus ngubah kayak gini, dia tuh punya strategi. Dia nggak lihat kondisi kantor seperti ini, kemudian bagaimana dia punya project sudah jalan atau enggak. Kreativitas tuh penting. Kemudian daya analisa. Kalau orang yang nggak punya analisa gitu, kemampuan analisanya yang ya istilahnya olah data ya, kemudian analisa melihat situasi, gimana dia kerjasama dengan timnya, bagaimana dia analisa bagaimana dengan proyek-proyek yang dia dapat. Kalau dia nggak punya daya analisa yang punya daya analisa sama inovasi yang mumpuni, dia akan problem, dia akan ngerasa nggak bisa nge-achieve dengan target ini, dia akan jadi nggak bisa ngerasa bahwa apa yang perusahaan pingin sama dia, daya analisa dan berpikir analitik itu terhadap inovasi yang berkembang sekarang, itu akan jadi problem buat dia bekerja gitu. Jadi pendekatan atau skill-skill itu dia harus belajar, memang nggak gampang tapi harus diasah. Caranya ya memang kita latih mental dengan cara nggak gampang untuk move ketika kita sudah ada di satu company dan memang kita diberikan challenge, kita harus terima itu sebagai challenge untuk upgrade diri. Kadang orang ngerasa upgrade diri nanti gue nggak bisa ini, gue nggak bisa, kapasitas gue gini. Tapi karena kita mau upgrade diri dan kita mau tambah skill itu, kita itu mau dibayar lebih loh. Jadi sekarang tuh company itu sekarang lagi cari orang, lu mau background-nya apa, yang penting skill lu mumpuni, gue bisa bayar lu lebih, gitu loh. Ya, karena persaingannya di antara perusahaan-perusahaan sekarang mau yang startup maupun yang beberapa perusahaan-perusahaan yang dulunya konvensional sudah mulai beralih ke digital marketing. Kemudian daya adaptasi, terus emosi ya. Jadi kita biasa dulu pakai IQ kan. Sekarang EQ-nya tuh harus tinggi, harus ada yang namanya kecerdasan emosi. Karena pressure-nya tinggi, kita tuh dilatih untuk bagaimana ngatur emosi kita dengan orang lain, kerja sama tim, kemudian nggak apa-apa langsung gue ini deh, gue out aja deh segala macam. Nah, itu melatih kita tuh untuk bisa adaptasi di skill soft skill ya, bahwa kita nunjukin empati kita sama orang lain, gimana kita jadi bisa menghargai orang lain juga. Kecerdasan emosi itu sangat punya peran biar bisa kita kerjasama, entah itu sama leader, entah itu sama atasan, sama departemen atau divisi lain, sehingga kita lebih bisa memahami dengan kondisi pressure. Tapi kalau kita EQ-nya juga turun, otomatis kita juga jadi lebih merasa bahwa ya itu bukan tugas dia, keluar aja deh. Jadi akhirnya yang kita mau cari talent yang oke dan skill, akhirnya kita pindah-pindah dan kita nggak dapat skill yang mumpuni buat diri kita buat upgrade. Nah, jadi aku sih mungkin tambahinnya itu ya, dari teman-teman kayak Kak Rian sama Kak Irfan juga sudah cukup mumpuni atau cukup lengkap gitu. Dan aku cuma tambahin itu karena ada banyak dari teman-teman HR kita yang merasakan bahwa kalau kayak gini teman-teman yang lain yang mau tambah skill atau mau lamar kerja segala macam, itu yang harus dipakai gitu. Jangan merasa bahwa aduh kalau gue sekolah gini gue mesti tambah skill, ya nggak apa-apa, ikut webinar, ikut apa, yang penting ketika lu bisa berbeda dari orang lain, perusahaan tuh bisa bayar lebih asal lu memahami skill lu. Makanya banyak kalau kita lihat podcast kan ceritanya, skill kamu apa, lu lulusan apa, kalau lu udah bisa ngisi kayak gini ya gue hire lu gitu. Jadi intinya dengan kemampuan kreativitas, inovasi, analisa, kemudian EQ juga yang mendukung, pasti kita mau bisa bekerja sama asal kita mau tahu bahwa skill sekarang ini dibutuhkan kemampuan literasi teknologi dan digital juga yang mumpuni juga buat mereka. Gitu. Oke. Mungkin boleh nambahin dikit nggak? Boleh, silakan Mas Rian. Jadinya ya mungkin benar banget ya kata Mbak Maria gitu. Jadinya mungkin ini nge-reflect dari perjalanan bukan perjalanan karir sih. Jadinya actually beberapa waktu lalu gue tuh lagi nyari team member ya, tambahan team member untuk di kantor. Dan kenapa yang menurut gue EQ, attitude, itu tuh penting banget dibandingin skill. Jadinya gue ada interview satu anak dari mana? Dari salah satu e-commerce terbesar di Indonesia lah. Kita ngobrol dan gue ngerasa anaknya itu cukup punya spirit yang baik gitu, cukup punya semangat kerja yang baik gitu.
Tapi waktu itu misalnya nih ya, dia ngelamar posisinya tuh C gitu. Misalnya dia ngelamarnya posisi senior spesialis. Tapi gue ngeliat sebenarnya skillnya tuh bukan di situ. Tapi karena dia ngerasa pede, dia ngerasa kayak apa? Dia ngerasa kayak apa? Kayak wah gitu, gue percaya diri banget nih gitu kan. Gue udah di e-commerce ini, gue lulusan ini segala macam gitu. Tapi gue ngeliat skillnya tuh gak di situ. Jadinya gue bilang sama dia, ya udah gue suka sama attitude, sama spirit lo segala macam. Tapi tuh biasanya lo tuh belum di sini. Jadinya gue kasih lo kesempatan buat masuk tim gue. Gue masukin lo di entry level yang paling bawah. Gue bilang gitu sama dia. Dan gajinya, to be honest, gajinya itu lebih tinggi daripada tempat dia bekerja sebelumnya. Meskipun dia tuh masuk di entry posisi yang paling bawah. Tapi yang gue sebel, karena kan dia kan tektokan sama HR gue. Dan HR gue selalu bilang gini, kakak tahu gak dia ngomongnya apa ke aku? Dia ngomong gini, oh jadinya ditawarinnya posisi ini ya. Jadinya kak sebenarnya gini sih, karena aku ngerasa bahwa skill aku ini, aku pengen challenge myself segala macam, bla bla bla, beli 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 gitu kan. Alasan gitu. Alasan yang menurut gue kayak, come on, lu tuh baru setahun gitu. Nggak even setahun kerja, dan lu udah mau value diri lu tuh tinggi banget. Gue akhirnya bilang gini sama HR gue, you know what gitu. Lu bilang sama dia, gue gak mau tahu, gitu kan. Lu masuk di level itu, kalau lu gak mau pun gak apa-apa. Kenapa? Karena gue pengen ngajarin gitu kan. Ke tim gue yang masuk di kantor, gue gak peduli title lu apa, gue gak peduli lu tuh lulusan apa, skill dari mana. Yang penting lulusan dari mana, bekas dari mana. Yang penting skill lu relevan gak sama kerjaan gue. Dan menurut gue skill lu tuh gak relevan. Dan ya udah akhirnya dia tanda tangan. Tapi lucunya gitu, ini menurut gue kenapa EQ, attitude itu penting banget. Beberapa bulan atau beberapa minggu sebelum dia masuk, dia nge-bail out. Jadinya dia bilang, sorry ya gue gak jadi masuk, gue terima kantor lain yang bisa memberikan gue title yang lebih, segala macam. Dan buat gue, kalau kandidat yang kayak gitu, it's not my loss. Tapi gitu kan, mungkin pelajarannya buat teman-teman di sini juga gitu tadi karena Mbak Maria ngebahas soal EQ gitu. Penting banget nih buat kita buat tahu attitude, nge-value diri kita tuh segimana. Karena sepinter-pinternya kita, sejago-jagonya skill kita, kalau attitude-nya kayak gitu, percuma sih. Karena you will lose the opportunity. Itu sih. Itu yang pengen gue tambahin dikit. Thank you. Oke, thank you banget Mas Rian nyambungin atau mengoneksikan dari yang udah di-share Mbak Maria ya tadi karena emang balik lagi kayak dari beberapa company emang benar-benar rebutan talent dan mungkin dari tim atau dari company yang memang membutuhkan orang ya katakanlah salah satu pertimbangannya itu tadi ya dari Mbak Maria semuanya oke, semuanya mindset, growth mindset lah segala macam. Cuman istilahnya endingnya atau in the end pun juga bergantung kepada IQ dari talent itu sendiri atau skills emosional itu tadi ya dari kitanya atau dari talentnya itu sendiri. Menarik sekali tambahan real story sharingnya dari Mas Rian dan juga Kak Vina sharingnya mantap banget. Dan sekarang mungkin aku ke Dias lagi nih. Oke, mungkin simple aja nih Mas Dias, kalimat simple yang tadi mungkin udah di-mention ya terkait hard skill sama soft skills nih. Nah, kira-kira simpelnya aja untuk hard skills dan soft skills itu seperti apa sih perbedaan yang mungkin bisa menjadi ini nih, yang mungkin bisa menjadi bridging juga buat teman-teman kira-kira mau nge-develop yang mana dulu nih. Seperti itu kali ya Mas Dias. Iya, ini seru banget ya bicara masalah talent war dan udah ngomong case by case. Ini bisa jadi sebuah alarm bahwasannya masalah ini tuh bukan type of iceberg lagi gitu. Ini masalah yang benar-benar di kehidupan kita tuh sering terjadi gitu kan. Umum lah Apalagi ya. kalau sudut pandang Mas Rian kan sudut pandang user kan. User. Kalau sudut pandangnya Maria kan sudut pandangnya HR. Jadi keduanya memberikan sudut pandang akhirnya saling melengkapi. Menurutku sih udah sangat kompleks gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya kepada bedanya apa, ya kasar gini sih. Bedanya gini kan, kalau hard skill itu kan pertama simpelnya aku anggap measurable, easily define sama specific. Kalau soft skill itu hard to measure, difficult to define dan juga universal.
di sini kita bisa lihat ya bahwasannya hard skill ini jauh lebih mudah untuk di training oleh perusahaan kepada calon karyawan baru gitu kan. Makanya kalau dulu kita sering banget tuh dengar kayak ada biaya training lah untuk karyawan baru dan segala macam gitu kan. Yang mana memang secara taktisnya emang lebih murah untuk mendevelop hard skill. Bukan konteksnya murah tuh artinya nggak ada harganya, tapi kalau kita ngomongin masalah soft skill, pertama kita harus bicara pada konteks individu yang memiliki latar belakang yang sangat beragam, sangat varietas, dan kita nggak bisa kemudian menghakimi dia ini datang dari kampus mana, atau dia ini pernah kerja di e-commerce sebesar apa, tapi kalau dia punya latar belakang yang mungkin kita nggak tahu, itu akan berpengaruh pada keperilakuan dia gitu kan. Makanya berpengaruh dengan behavior kan, behavior, traits, dan itu kemudian menurutku sih intangible lah. Kita nggak bisa kemudian ngelihat, oh ini orangnya baik, orang ini orang buruk gitu kan. Apa yang menjadi measurement ya gitu. Makanya kalau secara gambaran garis besar, menurutku hard skill dan soft skill kedua saling melengkapi. Maksudnya gini, ya 50-50 boleh, 70-20 boleh, tapi poinnya nggak ada orang kemudian bisa sukses kalau hanya mengandalkan soft skill doang. Kalau orang bisa soft skill, nggak bisa hard skill, ujungnya cuma jadi hahaha di kantor, nggak naik-naik jabatan gitu kan. Atau tadi kayak case-nya Mas Rian gitu kan, dia hard skill-nya oke, soft skill-nya oke gitu kan, interpersonalnya nggak bagus, ya ujungnya dia akan kemudian nggak merasa nyaman dengan pekerjaan, akhirnya akan terus pindah seiring dengan dia mencari tempat yang menurut dia tuh bisa mengembangkan karya dia gitu kan. Nah, kalau di sini aku boleh garis bawain lagi gitu kan. Jadi ada studi yang dilakukan sama Carnegie Mellon Foundation yang mana penelitian dia itu menyebutkan kalau 75% dari orang-orang yang sukses di karir itu mengandalkan atau dia bertumpu pada soft skill-nya gitu kan. Jadi ini nggak ngomong kemudian orang-orang nggak punya nggak punya hard skill kemudian buruk segala macam, enggak, tapi kalau kita mengincar jangka panjang maka soft skill itu harus menjadi landasan utama gitu. Kasar ini adalah sebuah fondasi rumah. Kalau fondasinya aja enggak kokoh gitu kan, kita kemudian mau bangun rumah setinggi apapun, hard skill sebagus apapun, ya pasti akan roboh juga ketika ada angin, ketika ada hujan. Itu misalkan contoh ada hal yang kemudian men-trigger dia, ujungnya dia tidak bisa bekerja sebagaimana ataupun dia tidak bisa simple melakukan koneksi dengan orang lain gitu kan. Di sisi lain kemudian ini penelitian dari LinkedIn, dia bilang 57% perusahaan itu lebih kemudian memvalue soft skill ketimbang hard skill ketika dia melakukan new hires gitu kan. Ini aku mungkin like-nya adalah aku nggak tahu penelitiannya tahun berapa, tapi asumsikan ini adalah penelitian yang mungkin 5 tahun terakhir lah gitu. Dan ini adalah sebuah warning kalau kita yang terbiasa cenderung flexing, kita tuh punya skill A, B, C, D, E segala macam gitu kan, tapi ketika kita harus ditempatkan pada situasi yang memang membutuhkan critical thinking, membutuhkan bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan warga sekitar atau dengan lingkungan sekitar, akhirnya kita gagal, ya menurutku sih akan jadi a bit loss aja sih menurutku sih. Jadi poinnya sih kalau masalah soft skill, hard skill, both of them important, tapi kalau misalkan boleh milih, teman-teman jangan lupa untuk kemudian ikut soft skill juga. Dalam artian bukan ikut ada ya soft skill akademik, enggak, tapi maksudku teman-teman bisa belajar kan dari banyak hal gitu. Jadi menurutku always focus on both side, jangan nggak hanya satu doang sih. Kayak gitu paling kalau aku sih, Mas Ibnu. Oke, thank you banget dia sharingnya. Jadi emang harus Dan soft balance skill ya. menurutku juga ngebantu hard skill sih. Contohnya misalnya Oke. nih ya, kalau hard skill misalnya kayak kita di bidang IT lah gitu. Terus di bidang IT kita ada program coding gitu. Itu kan sebuah hard skill. Tapi buat coding setahu gue ya pembelajaran itu lama banget gitu. Dan apa bilangnya banyak banget gitu bidang ya, kayak misalnya ada sekarang namanya Golang ya gak sih kalau coding ya gitu kan, Golang gitu namanya kalau nggak salah. Nah kalau misalnya itu hard skill, tapi bayangin nggak di tengah-tengah proses pembelajaran hard skill gitu kita nyerah, habis itu kita juga kayaknya nggak punya positivity, itu kan semuanya soft skill kan. Makanya gue ngelihatnya bukan masalah pentingnya hard skill atau soft skill sih, tapi dimana kita mesti ngebalance dua-duanya. Hard skill didapat dari akademik, soft skill menurut gue didapatnya dari experience, dari ketemu orang, dari pembelajaran sama mentor. Itu sih yang juga jangan dilupain. Jadinya jangan cuma ikutin bootcamp aja gitu, tapi ya kalau bisa gitu, cari mentor yang baik, cari komunitas yang baik, itu juga penting menurut gue. Oke, thank you banget Mas Rian atas tambahannya. Jadi dari Mas Dias tadi emang
udah menjelaskan harus balance dan di emphasize juga sama Mas Rian terkait gimana, ini menarik nih, gimana soft skills itu bisa ngebantu atau bisa meningkatkan cara kita belajar nih ya, cara kita belajar untuk hard skills kayak gitu. Jadinya malah jadi point of view yang berbeda, di mana mungkin sebelumnya kita atau kebanyakan orang udah belajar aja ini, belajar itu. Tapi ternyata kalau misalnya nggak disupport atau nggak didukung sama soft skill yang mumpuni lah ya untuk bisa belajar dengan lebih baik tentang hal itu, ya sama aja kayak bakal burn out sendiri atau mungkin bakal menyerah atau gampang menyerah itu sendiri. Nah, menarik. Nanti kita ngobrolin soal cara belajar juga nih di sesi-sesi terakhir. Nah, aku mau nanya juga ke Kak Maria Vina mumpung di sini. Nah, gimana nih Kak, tentang soft skill dan hard skills yang udah di-sharing oleh Mas Irfan Dias dan juga Mas Rian tadi? Sorry, sinyalku putus-putus nih tadi dari tadi. Oke. Nah, tapi kita ngomongin soal soft skill, hard skill memang apa yang dikatakan Kak Rian sama ya memang benar. Maksudnya aku juga, kalau aku lihat juga kondisi sekarang untuk ke depan di tahun 2025 udah pasti tetap akan dipakai ya. Bukan berarti hard skill lebih dominan dipakai atau soft skill harus kita lebih dominan. Semuanya harus punya tolak ukur, dalam arti di setiap posisi atau jabatan yang kita lamar itu masing-masing punya porsinya. Hard skill berapa persentasenya, soft skill apa yang harus dipakai di sana. Misalkan kalau orang finance dia harus kuasai apa nih, dari segi hard skill-nya apa, penggunaan aplikasi keuangannya seperti apa, dia mengerti menggunakan apa aja, familiar, tangan dan sebagainya. Soft skill-nya apa, analisanya, keuangannya, bagaimana fundamental basic dia punya, ngatur keuangan dan atur manajemen tiap divisi untuk tahu bahwa cash flow segala macam, tagihan dan sebagainya. Nah itu ya, itu porsi dari setiap jabatan tuh masing-masing berbeda. Tapi tolak ukur yang sekarang masing-masing divisi, departemen ataupun perubahan di perusahaan manapun itu kecenderungan karena teknologi berkembang dengan sangat cepat, apalagi sekarang sudah menggunakan yang namanya artificial intelligence ya, dimana kalau kita dengar kan pimpinan kita, negara kita bilang oh nanti diganti robot deh gitu. Nah itu yang harus kita kuasai, jangan sampai posisi-posisi yang posisi ini saya ngelamar, tapi posisi pada di akhir nanti ke depan itu nggak akan ada lagi, dalam tanda kutip kayak kasir lah ya gitu, atau teller gitu lah. Itu akan kedepannya mungkin sudah posisi-posisi jabatan itu tidak ada, tapi kita harus milih skill mana yang mumpuni, hard skill seperti apa, dan posisi atau jabatan yang mau kita apply. Itu yang harus kita lihat untuk jangka panjangnya, yang mendukung dari segi artificial intelligence yang akan sekarang lagi booming dan teknologi, dan juga posisi dan keilmuan kita. Nah, jadi aku sih rangkuminnya, maksudnya dari teman-teman di sini ya, penambahannya itu tadi, hard skill dan soft skill yang sudah disampaikan Kak Rian sama Kak Irfan sudah mendukung. Tinggal nanti adalah gimana porsi dari setiap posisi jabatan, dominan mana dan mana, itu semua tergantung dari kita. Kitanya mau upgrade diri nggak dengan kondisi sekarang dan keilmuan yang kita punya. Dari apa yang kita punya, dari kita ambil dari sekolah kita dulu, sekolah kita apa, kita upgrade diri dengan kondisi teknologi atau zaman di pandemi ini. Jangan sampai kita nggak update diri dengan literasi teknologi, nggak update diri dengan skill, tapi kita cuma ngandelin apa yang kita punya sekarang gitu. Wah, oke, menarik banget Kak Maria. Udah ngingetin juga untuk soal upgrade dan keep up terhadap perkembangan yang ada nih ya, kayak gitu. Nah, oke, mungkin aku balik ke Mas Rian lagi nih Mas. Nah, ini untuk satu poin pertanyaan terakhir, di mana kan tadi udah ngobrol banyak nih terkait industri dan juga masalah talent dan skills. Nah, kira-kira dari Mas Rian sendiri, mungkin bisa di-share nggak sih cara kita untuk belajar lebih efektif lah ya, belajar untuk lebih efektif baik itu soft skill maupun hard skill yang mungkin udah dijalani dan juga udah di-share ke tim juga nih, kira-kira menurut Mas Rian yang betul-betul efektif kayak gitu.
Aku share mungkin yang menurutku ya, maksudnya yang berdasarkan pengalaman personalku. Iya, Jadinya boleh kalau boleh. nggak salah kan, ya aku nggak tahu sih teorinya gitu. Tapi orang kan cara belajarnya tuh ada macam-macam ya gak sih? Ada yang kayak belajarnya tuh dia lebih bisa kalau audio, atau dia belajarnya lebih pintar kalau audio visual, lebih visual gitu. Mungkin pertama-tama teman-teman di sini bisa Google kali ya. Kira-kira tipe belajarnya kalian tuh kayak gimana gitu kan. Karena tiap orang tuh reseptif informasinya menurut gue sih beda-beda. Itu satu gitu. Nah, kalau gue gitu kan, kebetulan gue adalah tipe yang gue tuh lebih suka ngebaca dan gue lebih suka ngobrol sama orangnya langsung dibandingin kayak misalnya contohnya gue mesti duduk di kelas selama 1,5 jam buat ngedengerin orang ngomong gitu. Nah, itu dulu gitu karena kalau kita tahu eh, tipe belajarnya kita gitu, pasti lebih gampang lah untuk kita tuh bisa nerima informasinya dengan baik. Itu pertama. Nah, terus kedua, menurut gue yang gak kalah pentingnya adalah cari mentor. Karena mentor itu akan ngebantu banget untuk kita tuh bisa nge-boost up lah pembelajarannya kita. Jadinya waktu gue masih kerja di advertising agency, gue senang banget tuh. Jadi gue ketemu satu eksekutif kreatif director atau ECD tuh ibaratnya orang yang kreatif banget gitu. Gue suka banget diskusi ide sama dia karena ya waktu itu karena di advertising kan bisnisnya kita mesti jualan ide, mesti jualan iklan kayak gitu. Jadinya gue ngasah kepintaran gue dalam hal ide tuh sama dia. Tapi at the same time, gue juga pengen belajar bisnis. Makanya gue banyak ngobrol sama misalnya kayak kalau di agency itu namanya account director, kemudian juga sama business director buat tahu gimana sih cara lu jualan, gimana sih cara lu nge-package, gimana caranya lu bisa bikin timeline dengan baik gitu. Jadi ya kita masih cari mentor yang baik gitu. Bahkan buat gue sampai sekarang juga gue masih punya mentor. Misalnya contohnya sekarang karena posisi gue itu udah head, berarti kan gue mesti punya mentor di mana yang udah mendudukin posisi leadership duluan. Jadinya ada satu orang yang cukup gue sering tanya-tanya buat tanya, kalau gue lagi menghadapi kesulitan ini di tim gue, kira-kira tuh mesti gimana sih? Gimana caranya buat gue ngembangin potensi ini orang? Kalau ada krisis kayak gini mesti gimana gitu. Karena dengan adanya mentor itu bisa ngebantu kita dengan baik lah. Nah, sisanya standar sih, baca buku, baca artikel, nonton video YouTube. Karena ya balik lagi, yang tadi sempat gue bilang di awal kan, informasi, data, semuanya tuh sekarang kita udah punya aksesnya. Tinggal gimana kita pinter-pinternya buat ngumpulin informasi dan data yang relevan untuk kita. Jadinya ya, kitanya juga bisa lebih berkembang dengan baik, gitu sih. Itu aja dari gue. Oke, thank you banget Mas Rian. Ada 3 poin ya yang bisa di-share untuk teman-teman. Yang pertama yaitu kenali diri sendiri dulu nih, yang pasti. Kalau misalnya kita nggak aware terhadap diri dan kira-kira kita butuhnya apa dulu nih, terus cara kita belajar seperti apa, itu tuh bakal agak mungkin bisa dibilang kurang efektif ya, karena mungkin ketika kita diikut orang dan ternyata dia belajarnya seperti ini dan kita mengikuti ternyata malah mental juga dan malah wasting energi sama time juga ke kita. Kemudian cari mentor nih yang penting banget buat teman-teman juga, cari mentor untuk bisa diajak sharing dan bisa diajak discuss lah ya untuk roles dan juga yang pengen didapatkan dari orang tersebut gitu. Dan juga meningkatkan pengetahuan ini yang menarik di mana memaksimalkan akses data ya, memaksimalkan akses dan informasi yang ada, terus nyari yang paling relevan terhadap diri sendiri. Ini mungkin nggak semuanya mungkin bisa memaksimalkan di sini. Nah, mungkin bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman di 3 poin yang udah di-share sama Mas Rian itu tadi. Nah, sekarang aku ke Mas Dias nih. Nah, gimana nih Mas? Sorry, ini lebih kepada menanggapi terkait dengan tadi atau pertanyaannya beda nih? Oh, pertanyaannya ini sama sih, cara belajar kali ya, pengalaman cara belajarnya Mas Dias yang mungkin bisa dilakukan untuk improving skills itu tadi sih. Oke, ya mungkin kalau aku pribadi gini ya, sekarang kan tadi Mas juga bilang ya kalau ya free access education ini udah mulai merata lah gitu, terlepas memang mungkin infrastrukturnya kan bisa jadi berbeda-beda. Kalau kita ngomongin kita yang tinggal di Pulau Jawa, mungkin
sedikit banyak lebih bisa berbangga lah karena kita kemudian terpapar dengan dunia internet sangat-sangat luas. Tapi aku pribadi ngerasa kalau balik kepada pengalamanku pribadi ya, ini semua balik kepada urgensi gitu kan. Dan aku mungkin coba mengingat ketika dulu masa kecil kali sedikit. Jadi aku tuh belajar bahasa Inggris tuh pas kecil itu gara-gara main game. Dan mungkin beberapa ada yang juga seperti itu gitu kan. Dan kenapa aku merasa aku perlu belajar bahasa Inggris, karena ada satu quest di permainan tersebut yang membutuhkan aku tahu artinya itu apa gitu kan. Dan dari situlah kemudian aku pengen tahu, oh artinya itu ini ya, oh itu ini ya. Dan hal-hal kayak gitu kan yang sifatnya tidak bisa kita selalu mengandalkan pendidikan formal sebagai jalan keluar untuk kemudian mencari alternatif jawaban gitu kan. Makanya aku selalu percaya bahwasanya ketika mungkin nanti kita punya anak ataupun teman-teman yang mungkin masih dalam punya saudara kerabat yang umurnya masih 0 sampai 5 tahun gitu kan. Ya aku selalu merasa kemudian biarkanlah mereka tuh berkembang sebagaimana adanya, karena menurutku tuh umur-umur yang masih fresh lah untuk kemudian dia bisa menangkap apa yang dia rasa tuh nyaman buat dia untuk belajar gitu kan. Nah, tapi kalau udah yang kayak sekarang kayak kita gitu kan, gimana caranya untuk kita bisa tidak tertinggal gitu kan. Yang pertama adalah balik lagi kepada kemauan ya. Ini kan akhirnya sebuah hal yang tidak bisa dipatok dan juga tidak bisa kemudian mau seberapa sering dia ikut webinar, ikut ininya growth space, kalau dia kemudian nggak memiliki call to action, akan sama-sama aja gitu. Dan aku selalu percaya kalau di aku sendiri, ketika memang aku rasa aku tahu urgensinya apa, maka aku akan coba mencari dari hal yang paling basic dulu gitu kan. At least kita kemudian menunjukkan kalau kita tuh punya intensi untuk belajar gitu. Terlepas hasilnya apa, ya itu bisa kita perbaiki lah, karena iterasi itu kan akan terus berkembang seiring dengan kita kemudian terus bertumbuh, kita lebih dewasa, lebih wise dan segala macam. Jadi mungkin buat aku sih ruang belajar masih banyak, dan teman-teman jangan hanya terfokus pada satu, termasuk apa yang tadi mungkin aku share ke teman-teman, Mas Rian dan juga Mama Ria, ini kan sebagai referensi ya gitu kan. Dan aku selalu mengaitkan kasar tuh kayak kita tuh belajar tuh kayak kita ngebaca sebuah atau kita membuat sebuah skripsi gitu kan. Temanya tuh kita yang tentukan sendiri gitu. Mau kita kemudian lihat dari referensinya Mas Rian, aku dan juga Mbak Maria, itu adalah sebagai sebuah hal, sebagai referensi kita tulis, tapi kita parafrase segala macam gitu kan. Dan baik lagi, semakin kita banyak belajar, semakin banyak logika-logika kita tangkap, maka semakin kita bisa mengadu kira-kira dengan konteks kita yang seperti ini mana yang lebih cocok gitu kan. Karena bisa jadi apa yang aku sampaikan belum tentu benar gitu kan. Jadi menurutku sih tinggal gimana kita punya eksplorasi untuk ini menambah lagi always half empty, untuk kemudian terus menambah ilmu, dan ya nggak pernah merasa puas aja sih untuk aku kayak gitu. Oke, thank you banget Mas Dias. Ada problem dengan kita menjadi lebih memiliki ruang lah untuk berbuat salah dan juga ruang untuk eksplorasi gitu. Terus tadi juga nge-share tentang gimana menjadikan pengalaman sendiri ya, seperti pengalaman nge-game atau pengalaman gaming itu untuk menjadi mungkin bisa jadi kebiasaan atau pembelajaran tersendiri ya, dimana kita ketika memiliki sesuatu yang interest nih, atau memiliki sesuatu yang ingin dieksplor atau ingin diselesaikan, dengan kita terbiasa mencari tahu bagaimana kita bisa menyelesaikan problem-problem itu. Nah, ini nanti kedepannya bisa menjadikan kita memiliki kebiasaan yang positif, seperti bisa banget nih menjadi orang yang problem solver seperti itu kali ya, dari Mas Dias. Oke. Lastly mungkin dari Kak Maria, kalau untuk ini nih pengalaman belajar nih gimana nih kalau dari Kak Maria sendiri? Sorry, pengalaman apa? Dari Kak Maria, kira-kira cara belajar untuk teman-teman bisa menguasai skill-skills yang baik itu hard skill maupun soft skill itu tadi sih, Kak. Oke. Sekarang kan kalau aku lihat ya, kita itu di zaman dimana informasi dan data itu banyak sekali gitu yang kita dapat temukan. Jadi kalau kita mau belajar kayak hard skill atau soft skill, pertama kita bergaulah dengan komunitas atau orang yang kita rasa itu bisa jadi orang yang bisa membimbing kita ya, seperti yang Kak Rian bilang bahwa kita perlu mentor. Itu perlu, misalkan ada teman atau leader atau kita punya orang yang mungkin kita kenal, guru kita dan sebagainya, untuk
kasih tahu bahwa kepada kita bahwa ini aku bisa dibimbing nggak ya gitu loh. Karena ketika kita baru fresh graduate, itu banyak banget yang DM dan konsultasi ke aku. Itu rata-rata mereka konsul ke aku terus gitu ya. Maksudnya bahwa mereka tuh butuh guidance. Ini gimana ya? CV-nya aja bisa beda, salah antara melamar dengan CV dan resume aja mereka nggak bisa bedain gitu ya. Bagaimana cara mereka menulis skill mereka dan sebagainya, mereka juga ini. Jadi bagaimana berkompetisi itu memang butuh konseling dan mentor, dan nggak usah sungkan-sungkan karena di sosial media, terutama khususnya LinkedIn ya, gimana kita bisa belajar dengan orang-orang di sana, koneksi dengan orang-orang di sana tanpa kita harus kayak istilahnya, oh ini gue bisa bertanya sama dia dari apa yang dia tulis, kemudian bisa kita DM dan sebagainya, itu kita bisa konsultasi. Kita butuh mentor orang-orang di sana yang nggak harus dari lingkungan kita aja, tapi kita butuh bergaul dengan komunitas-komunitas profesional yang ada hubungannya dengan dunia kerja, dunia profesi kita yang kita lamar. Itu ya, itu yang pertama. Kedua adalah kita bisa belajar. Sekarang itu informasi kayak webinar itu banyak sekali bertebaran di Instagram maupun di Telegram. Nah, itu kita bisa search apa aja sih teknologi sekarang, apalagi sekarang kayak di badan-badan ini ya pemerintah kayak Kemeninfo, kemudian Kementerian Dinas Tenaga Kerja, kemudian pendidikan segala macam, itu membuat yang tambahan beberapa, mereka tambah skill. Gimana sih tambah skill gitu, kemudian mereka mau upgrade sih kayak apa, skill-skill apa aja mereka tuh menyediakan buat kita loh, mau gratisan atau mau kerjasama dengan beberapa aplikasi-aplikasi ya yang saat ini banyak gitu ya. Nah jadi kita bisa tambah tuh, karena sekarang tuh dalam tanda kutip kayak ruang guru yang model-model seperti itu banyak sekali, jadi kita mudah. Kemudian yang ketiga adalah berani explore diri. Berarti gini, awal pertama kita baru masuk pasti masih a i u e o gitu ya, maksudnya nggak ngerti ini gimana ya gini-gini. Mulai tunjukin skill kita apa, dengan cara apa, bergaul di satu komunitas yang memahami dunia kompetensi kita, dalam tanda kutip LinkedIn ya, bukan saya promosi LinkedIn, tapi kalau kita nggak promosi gitu, gimana orang-orang HR atau orang-orang yang punya kompetensi sama dengan posisi yang kamu sedang lagi butuhin mencari kayak kamu lah. Kalau kamu sendirinya cuma diem ngelamar-ngelamar terus CV dikirim-kirim segala macam, gimana? Nah kemudian biasanya itu banyak beberapa portal yang juga akan melihat kontribusi skill kamu. Nah jadi caranya menunjukkan diri kita kuasai apa, kemampuan kita apa, kemudian buat dalam video-video bahwa saya mempresentasikan seperti saya ini gini di media sosial. Sekarang udah nggak pakai yang hard copy deh, sekarang udah model media gitu. Jadi mulai seperti itu. Kemudian belajar hard skill dan soft skill itu bisa dipelajari dengan cara apa? Yaitu belajar dengan beberapa webinar gitu ya. Kemudian ikut kayak ini nih, komunitas kayak sosial media sekarang kan banyak tuh ya yang kasih konten ataupun live IG atau live di CH. Ikut yang kalian punya kontribusi untuk bertukar pikiran. Oh, bagaimana habit, bagaimana menguasai emosi, bagaimana kita bekerja sama dengan orang. Nah, melatih soft skill itu nggak kita dari rumah aja di internal kita, tapi kita juga belajar dengan komunitas dan teman. Pelan-pelan terus kita mau belajar dengan leader-leader atau orang-orang yang kita percaya, itu akan lebih mumpuni. Dan mau istilahnya itu tadi yang saya bilang, jangan pernah mengenal untuk lelah belajar. Karena dunia sekarang semakin kamu belajar dengan kapasitas kamu punya kapasitas lebih yang kamu bisa dihargai dari skill apa yang kamu miliki sekarang. Jadi pelajari itu buat kamu tuh adalah apa? Nambah benefit. Buat kamu juga challenge diri, buat perusahaan menilai kamu bahwa kamu punya nilai lebih untuk kita bisa gaji kamu lebih besar. Gitu. Oke, thank you banget Kak Maria. Tadi udah di-share juga beberapa seperti explore dan jangan pernah lelah untuk belajar, karena mungkin dunia ini evolving terus ya, dan juga ilmu-ilmu baru pasti banyak sekali bermunculan seperti itu. Nah, oke, nggak kerasa ya ini udah 1 jam lebih kita sharing-sharing di sore hari ini. Mungkin aku bakal simpulkan di satu kalimat sederhana aja. Jadi skills apa sih yang perlu dipelajari di tahun 2022? Yaitu yang pertama, tergantung dari posisi kamu dan tergantung dari apa yang ingin kamu pelajari dan apa yang ingin kamu explore. Dan juga jangan lupa untuk melakukan balance, di mana
soft skills dan hard skills itu sangat-sangat dibutuhkan, dan jangan lupa untuk terus selalu mengeksplor dan mencari hal-hal baru, mencari ilmu-ilmu baru di mana akan bisa nge-support kamu baik dari hard skills maupun soft skills, serta mindset yang lebih bisa growth untuk kalian sendiri atau untuk kita sendiri. Oke, terima kasih sore yang sangat produktif dan menyenangkan buat Mas Rian dan Mas Dia serta Mbak Maria Vina udah sharing di Clubhouse-nya Growth Space. Mungkin aku akhiri aja. Selamat sore dan selamat berakhir pekan semuanya. Terima kasih Mas Rian, Mas Dias, dan Mbak Maria. Terima kasih Kak Ibnu. Thank you. Thank you.